Hai, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Becky Tumewu, tetap dalam acara kita Dunia Sehat. Nah, mudah-mudahan Anda yang tengah menjalankan ibadah puasa dilancarkan dan diberikan kekuatan ya, supaya bisa menunaikan ibadah puasanya sampai berbuka puasa nanti. Nah, pemirsa, kalau bicara soal puasa, siapa sih yang tidak ingin menunaikan ibadah puasa ini betul-betul sampai tuntas ya, termasuk para perempuan yang khususnya nih ibu-ibu yang tengah hamil ya. Namun ibu hamil yang ingin menjalankan ibadah puasa ini tentunya ada rasa khawatir atau ada rasa cemas, bisa nggak ya atau aman nggak ya untuk bayi saya, nanti takut janinnya tidak berkembang maksimal atau gara-gara berpuasa jadi kurang gizinya atau apapun itu yang menjadi pikiran cemasnya ibu ya. Tapi ternyata puasa itu juga ada dampak positifnya bagi ibu hamil, seperti dapat membantu pembakaran lemak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, jadi kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana sih berpuasa bagi ibu hamil, dan ada catatan kecilnya lagi nih, dan bagi ibu yang menyusui, bisa atau tidak, boleh atau tidak, kemudian bagaimana caranya yang aman, tetap aman untuk ibu dan tetap aman untuk janin ya. Nah, sebelum saya mengajak Anda untuk berkenalan dengan narasumber kita kali ini, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Hamil dan puasa adalah pertanyaan yang sering kali diutarakan oleh para wanita hamil ketika menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal ini wajar karena rasa khawatir akan kesehatan sang ibu dan si kecil yang masih membutuhkan asupan nutrisi satu-satunya, yakni dari plasenta ibu. Pada prinsipnya, ibu hamil boleh melakukan ibadah puasa Ramadan selama kondisi tubuhnya kuat dengan tidak makan dan minum seharian penuh. Untuk menjaga agar stamina tetap terjaga dengan baik, maka ibu hamil memerlukan menu makanan yang tepat saat berbuka puasa dan sahur. Ya, asupan gizi menjadi fokus utama bagi ibu hamil ketika akan melakukan puasa seharian. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, mulai dari makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan susu. Semua elemen tersebut harus lengkap dan dapat dikonsumsi pada saat berbuka ataupun sahur. Pada wanita dewasa usia 19 hingga 49 tahun, rata-rata membutuhkan energi sebesar 1.800 hingga 1.900 kalori per hari. Sedangkan dalam keadaan hamil, kebutuhan kalori ini bertambah sekitar 300 kalori. Nah, ibu hamil boleh berpuasa jika kebutuhan kalori tersebut tetap terpenuhi dari hari ke hari. Tidak hanya wanita hamil, ibu yang menyusui pun diperbolehkan berpuasa dengan syarat mengatur pola makan yang tepat dan menjaga asupan ASI untuk bayi agar tidak berkurang. Nah, pemirsa, itulah ya sekedar tayangan, sekilas tayangan mengenai bagaimana kalau ibu hamil ingin berpuasa. Dan nanti juga ada bahasan sedikit mengenai bagaimana untuk ibu-ibu yang tengah menyusui, apakah bisa ikut berpuasa atau bagaimana. Oke? Untuk Anda yang ingin ikutan telepon, silakan ya, langsung saja ke 021 290 32644. Nanti akan saya berikan kesempatan bagi Anda yang mau bertanya kepada dokter narasumber kita. Nah, sekarang saya kenalin dulu nih dokternya. Sudah hadir bersama dengan saya Dr. Yuma Sukadharma, SPOG dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Dr. Yuma, apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, Dok. Ya. Sekarang kita langsung aja nih bertanya jawab ya Dok ya, seputar puasa untuk ibu hamil dan menyusui. Dok, benar nggak sih informasi yang tadi saya beritahukan gitu ya ke pemirsa, bahwa perempuan hamil itu sebenarnya boleh berpuasa? Begini, sebenarnya tidak ada satupun literatur yang menyatakan boleh atau tidak. Oke. Gitu ya. Tapi menurut saya pada prinsipnya sih bisa dilakukan, asal keadaan ibu selama sebelum dia hamil dan pada saat dia hamil dan keadaan kehamilannya dalam keadaan yang sangat baik.
Oke. Jika ada masalah dalam kehamilan, misalnya contoh ibunya punya anemia, itu tidak dianjurkan dia untuk berpuasa. Misalnya dia dalam trimester pertama terjadi mual muntah, kan itu dengan muntah pun dia sudah membatalkan puasanya, seperti itu. Oke, berarti pada dasarnya semua orang yang sehat ya dok ya, dengan catatan demikian dong, kalau ibu hamil ini sehat, terkontrol kondisinya, stabil, kalau mau berpuasa dan kuat silahkan. Tetapi kalau sudah tidak sehat dianjurkan jangan gitu ya dok ya. Nah itu kan untuk perempuan hamil ya dok. Nah kalau tadi dokter bilang ya dengan muntah saja kan sebenarnya udah batal tuh. Nah kalau ibu menyusui bagaimana dok? Nah ini agak sulit. Kalau yang eksklusif mungkin agak sulit. Betul. Karena dia langsung dari breastfeeding. Betul. Dia tetap menyusui. Tapi kalau yang sudah mungkin sudah dia masih menyusui tapi sudah tidak eksklusif, sudah di atas 6 bulan, misalnya mungkin bisa diatur dengan memompanya. Memompanya dan memberikannya pada hasil pompanya itu pada siang hari atau pada saat dia sudah berbuka dia bisa memberikannya. Iya. Tetapi kalau masih memberikan secara langsung gitu ya, atau harus memompa di masa tengah berpuasa itu tidak bisa ya berarti ya dok ya. Oke, nah dok, kalau perempuan hamil itu biasanya usia berapa sih dok yang rentan, dalam arti aduh lebih baik kalau nggak kuat jangan berpuasa deh gitu ya? Biasanya pada trimester pertama. Itu karena pada trimester pertama kan dia terjadi emesis atau hiperemesis mual muntah dalam kehamilan. Di situ yang bisa membatalkan. Di samping itu juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa yang dilakukan pada saat dia mengandung 3 bulan pertama, kan puasa hanya sebulan ya. Itu efeknya jelas pada perubahan atau perbedaan berat badan lahir dibanding pada ibu yang tidak puasa. Itu juga dikatakan juga bisa meningkatkan angka prematuritas. Dan ada juga melakukan penelitian menyatakan bahwa ada juga perbedaan intelijensia nantinya pada saat dia dewasa. Tapi ada juga penelitian yang menyangkal itu. Oke. Jadi ibaratnya masih kontroversial gitu ya dok ya. Nah dok, kan ada perubahan pola makan nih kita kalau di bulan puasa. Yang tadinya sepanjang hari bisa makan, sekarang jadi cuman saat dari antara berbuka dengan sahur gitu ya. Nah ini bagaimana dok? Kira-kira akan mempengaruhi perkembangan janin nggak? Karena kan kalau apalagi kalau ibu hamil yang tadi dokter katakan aduh mabuk gitu ya dok ya, muntah, mual, ini kan pasti disarankan ya udah makannya sering tapi kecil-kecil porsinya gitu ya. Nah itu bagaimana dok menurut dokter? Sebenarnya kalau pertanyaannya apakah dia akan berpengaruh, lagi-lagi balik kalau dilakukan di trimester pertama biasanya efeknya lebih nyata. Bisa ada, Kalau misalnya untuk trimester kedua dan ketiga itu sih sebenarnya tadi udah dijelaskan juga di awal, kebutuhan kalorinya kurang lebih 2.500. Cara memenuhinya itu kan terserah ya. Apa dengan cara pagi, siang, sore makan atau dibalik sekarang. Tapi pada kenyataannya memang nggak semudah itu untuk makan sahur, berbuka dan makan malam untuk memenuhi 2.500 kalori. Biasanya sih masalahnya di ibunya sendiri. Kalau ibunya mampu sebenarnya sih harusnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah pada puasa adalah kebutuhan cairan. Karena dia untuk 13 jam tidak mengkonsumsi cairan, itu yang biasanya disitulah masalah bisa terjadi dehidrasi, pusing, bahkan mual itu timbul kembali. Baik dokter, kita lanjutkan kembali obrolan kita sesaat lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena ini menarik sekali nih, apalagi untuk Anda yang bersiap untuk menjadi ibu atau bahkan sekarang tengah tengah menantikan kelahiran, kepingin juga dong menunaikan ibadah puasa Anda. Nah jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat.
Baiklah pemirsa, kita lanjutkan kembali ya obrolan kita di Dunia Sehat kali ini mengenai bagaimana berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui. Nah, sudah bersama dengan Dr. Yuma Sukadharma SPOG dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yuma bahwa kalau untuk wanita menyusui ini agak sulit ya untuk bisa turut berpuasa, karena kan dengan mengeluarkan air susu ini juga sudah membatalkan puasanya. Nah, nggak mungkin kan dalam 13 jam itu sama sekali tidak memberikan kepada bayi, bahkan tidak memeras pun penuh ya dok ya. Dan kalau nggak dikeluarkan kan nanti jadi kemeng gitu, demam ya dok ya. Oke, nah sekarang untuk Anda yang ingin ikutan ya bertanya kepada Dr. Yuma SPOG, ingat loh kita lagi ngomongin soal berpuasa bagi perempuan hamil ya. Jadi silakan telepon ke 0212903244. Nah dok, sebenarnya kalau untuk ibu hamil berpuasa itu manfaatnya apa dok? Sebenarnya manfaatnya itu untuk mengatur pola makan. Oke. Lain dari manfaat lain sih sebenarnya enggak. Di dalam penelitian-penelitian sih tidak disebutkan. Lebih banyak sih kekhawatiran tentang gangguan pertumbuhan pada si babynya sendiri. Oke. Karena kan kalau di ya orang biasa, orang normal tidak dalam kondisi hamil, sebenarnya puasa itu kan juga ada fungsi kayak detoksifikasinya gitu ya dok ya. Tapi tidak demikian untuk perempuan hamil karena sebetulnya diperlukan kalorinya ya dok ya. Oke, nah dok kalau apa namanya mengurangi bobot kandungan gitu, bener nggak nih dok kalau perempuan hamil berpuasa? Maksudnya jika kita temukan bahwa berat badan bayi yang kita lihat sekarang cukup jadi besar kecil gitu. Iya. Cukup besar, jadi supaya untuk menahan dan sampai terjadi makrosomi kan bayinya terlalu besar gitu. Atau enggak maksud saya kalau perempuan hamil terus tetap ingin berpuasa gitu, ada enggak maksudnya efek negatifnya terhadap kandungan terhadap janin jadi kurang timbangannya gitu. Bisa demikian. Itu memang yang ditampilkan dari penelitian-penelitian itu bahwa berat badan bayi pada ibu yang puasa itu rata-rata walaupun dia bilang sedikit pasti lebih rendah dibanding yang tidak berpuasa. Itu yang jadi masalah utama sebenarnya. Iya. Jadi ketakutan ibu ya di situ. Gitu. Iya. Apakah bisa berakibat kecacatan dok? Kalau cacat biasanya enggak. Kecuali kalau dia mengkonsumsi bahan-bahan atau zat-zat yang teratogenik. Tapi saya rasa sih puasa tidak mungkin lah. Jadi tidak ada kaitannya dengan puasanya gitu ya dok ya. Oke, nah dok kalau ibu, nah ini ya tadi kan ibu hamil, ibu baru melahirkan boleh berpuasa, tapi nanti nggak bisa nyusuin ya dok ya. Masalahnya kan satu menyusui, yang kedua dia masih mengeluarkan darah kotor kan yang kita sebut lokia kan. Iya betul. Agak sulit gitu. Betul. Oke, nah dok kalau gitu makanan ketika sahur di saat seorang ibu hamil dalam kondisi sehat boleh berpuasa gitu ya, atau nggak masalah berpuasa. Nah kemudian aturan makanannya gimana dok? Sahur dianjurkan lebih banyak mengkonsumsi apa? Oke, sebenarnya sih simpel. Masalahnya kan cairan yang harus kita penuhi. Jadi banyaklah minum. Itu nomor satu. Yang kedua, makanlah makanan yang bervariasi. Dan dianjurkan makanan-makanan yang melepaskan energinya lebih lama. Contohnya kacang-kacangan, biji-bijian. Dan makanlah protein yang lebih banyak. Dan kalau bisa hindari kafein. Karena kafein ini membuat diuresis atau keluarnya cairan melalui kencing jadi lebih banyak dan cepat gitu. Jadi membuat seorang lebih cepat mengalami dehidrasi. Kalau bisa menghindari kafein. Kafein ada di, kita tahu ada di kopi, teh, coklat minuman ya. Oke. Nah dok, sekarang kalau misalnya tadi kan dokter sudah sempat menyinggung bahwa hindari minuman yang begini. Nah kemudian adanya liquid untuk kebutuhan tubuh kita itu kan yang paling fatal juga ya dok ya dalam situasi berpuasa begini. Nah kalau kita dalam kondisi hamil juga
minuman apa yang disarankan? Misalnya, oh ya udah air putih aja cukup, atau oh air putih pakai madu bisa lebih memberikan barangkali kenyang atau apa, atau oh air kelapa, oh atau air susu gitu. Apa dok? Oke, air putih udah pasti, ya. Kedua susu dong, udah pasti karena paling mudah memenuhi kebutuhan vitamin, gizi karena kan biasanya susu udah difortifikasi ya, khususnya ibu hamil punya susu. Terus minum-minum yang jus lah, yang kaya akan serat, sehingga juga untuk mempermudah. Di samping dia juga ada kalorinya yang lepas lambat, energinya lepas lambat, dia juga bagus untuk serat kan, kaya serat gitu. Kalau untuk air kelapa silahkan, nggak ada masalah. Iya. Nah, dok tadi sempat disinggung ya, kalau hipoglikemia tuh apa ya dok ya? Jadi dia kurang gula. Nah ini juga perlu diperhatikan bahwa pada saat buka nantinya, jangan pada saat dia mau berpuasa, jangan makan yang terlalu manis gitu, karena itu membuat tingkat kadar gula dalam darah itu tinggi, jadi hiperglikemi dan biasanya akan cepat turun. Jadi dia akan cepat lemes nantinya. Oh gitu. Makanya dianjurkan makanan yang lepas energinya lebih lambat. Contohnya ya yang biji-bijian, whole grain, terus kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Oke, nah dok, kalau ciri-ciri seorang ibu hamil ini terkena kondisi atau hipoglikemia ini bagaimana dok? Gampang, dia pasti lemas. Bahkan bisa sampai pingsan, kadang-kadang sakit kepala. Nah kemudian dilakukan pemeriksaan? Ya, kalau dia, jadi ada hal-hal yang membuat dia harus cepat pergi atau mencari pertolongan. Paling mudah sih dia langsung minum cairan, batalkan segera dengan minum cairan gula campur garam, itu biasanya udah lebih baik. Terus kemudian dia cari cepat konsultasikan ke dokter atau ke bidan gitu. Oke, baik dokter, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita. Tapi ini pemirsa, untuk Anda yang ingin telepon silakan loh ke 0212903264. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan info sehat tentang makanan yang kurang baik, yang seperti apa sih yang lebih baik tidak dikonsumsi saat hamil ya. Pemirsa Dunia Sehat, pertumbuhan janin dalam kandungan banyak bergantung pada apa yang dikonsumsi oleh ibu selama masa kehamilan. Oleh karena itu, Bunda perlu berhati-hati dan belajar untuk membedakan antara jenis makanan yang baik dan tidak untuk ibu hamil. Berikut ini beberapa jenis makanan yang tidak aman dikonsumsi selama hamil. Daging setengah matang. Daging, steak, atau unggas yang dimasak setengah matang beresiko tinggi terkontaminasi dengan bakteri seperti coliform, toxoplasmosis, dan salmonella. Selain itu, hati ternak tidak aman untuk dimakan selama kehamilan. Produk susu yang tidak dipasteurisasi. Susu yang tidak dipasteurisasi dan semua produk susu lainnya yang terbuat dari susu yang tidak dipasteurisasi harus dihindari selama kehamilan. Hal ini karena produk tersebut mengandung jenis bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Keju juga harus dihindari karena membawa bakteri Listeria yang dapat menyebabkan keguguran. Telur mentah dan setengah matang. Anda membutuhkan protein dari telur, tetapi hindari makan telur yang dimasak setengah matang ketika hamil. Telur mentah dan setengah matang mengandung bakteri yang dapat membahayakan tubuh. Selain itu, Anda juga harus menghindari saus mayones karena mengandung telur mentah. Kafein. Kafein dapat menghilangkan cairan dan kalsium dari tubuh. Agar lebih aman, pilihlah konsumsi jus segar dan air mineral yang bersih daripada minum minuman berkafein. Alkohol. Anda harus menghindari minuman beralkohol sepenuhnya selama kehamilan. Alkohol sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan janin dan dapat menyebabkan keguguran. Sayuran yang tidak dicuci. Sayuran sangat penting bagi perkembangan janin dalam perut Anda. Tetapi makan sayuran yang tidak dicuci terlebih dahulu atau makan sayuran mentah sebagai lalapan sangat berbahaya bagi kehamilan.
Ya, pemirsa udah mengikuti ya tadi ya info sehatnya mengenai makanan apa saja yang kurang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan Dr. Yuma. Dr. Yuma Sukadharma SPOG dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Dan kita masih membahas tentang bagaimana apakah seorang ibu hamil dan menyusui boleh berpuasa, dan kalau boleh bagaimana supaya tetap sehat. Nah, ternyata dari obrolan kita ya dok ya, sudah dapat dipastikan bahwa kalau ibu yang masih tengah menyusui, apalagi baru melahirkan, itu sudah pasti deh belum bisa berpuasa ya. Nanti tiba saatnya untuk kembali lagi bisa beraktivitas seperti biasa, bisa berpuasa juga gitu ya dok ya, tapi sementara belum dulu. Nah, sekarang kalau untuk ibu hamil yang penting sehat, masih boleh nih berpuasa. Nah dok, kalau misalnya untuk ibu hamil yang punya, kayak tadi kan dokter udah sempat menyatakan bahwa kalau memang ada penyakit-penyakit bahkan sebelum hamil gitu kan tetap harus dicek. Nah ini termasuk juga kayak hipertensi, diabetes gitu ya dok ya? Iya, jadi untuk ibu-ibu yang punya masalah sebelum hamil, sebaiknya dia konsultasi dulu dengan dokter yang memegang dia, untuk dicek dulu apakah dia layak untuk puasa gitu. Jangan sampai puasa ini yang niatnya baik malah nanti mendatangkan gitu masalah ya? Gitu ya. Jadi lebih baik kita persiapkan semuanya dengan baik dulu gitu. Kalau Nah, dok, perlu gizi, ahli gizi pun kita akan konsultasikan ke ahli gizinya. Nah dok, berarti kalau misalnya problem-problem yang berkaitan juga dengan ibu hamil ini kan antara lain yaitu tadi ya hipertensi, diabetes. Nah kalau untuk hipertensi, risiko apa kira-kira yang bisa terjadi dok? Karena hipertensi ini ada dua macam ya. Ada hipertensi kronik yang timbulnya sebelum kehamilan. Ada juga hipertensi yang timbulnya setelah kehamilan yang kita sebut dengan preeklamsia gitu ya. Kalau pada yang preeklamsia jelas-jelas kita bedakan lagi sih yang ringan atau yang berat gitu ya. Kalau untuk yang ringan sebenarnya sih cukup istirahat, makan yang banyak mengandung protein, untuk selanjutnya monitoring lebih sering. Kalau yang untuk preeklamsi berat saya rasa nggak mungkin juga puasa karena dia harus diinfus untuk memasukkan obatnya. Gitu. Kalau untuk orang yang mempunyai hipertensi kronis sebelumnya, ya mungkin kita lihat atau kita berkonsultasi juga dengan dokter penyakit dalam. Biasanya mereka sudah punya dokter yang merawat sebelumnya kan. Hipertensi kronisnya itu sudah dirawat oleh dokter penyakit dalam. Jika memang pola makan obatnya nggak memungkinkan ya nggak bisa. Baik. Nah dok, ini udah ada penelpon nih, coba kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang. Ya, dengan siapa ini? Halo? Halo? Halo. Iya, dengan siapa? Dengan Tika. Tika? Iya. Oh, Tika. Oke, Tika di mana, Tik? Di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Oke, Tika apa yang mau ditanyakan kepada Dokter Yuma? Silakan. Iya, aku mau nanya nih dok. Ya. Dalam masa berpuasa ini, mungkin ibu-ibu hamil itu makanan apa aja sih yang harus dikonsumsi ibu-ibu hamil untuk mencegah bayi lahir cacat atau tidak normal? Oke. Itu aja pertanyaannya, Tik. Tika lagi hamil? Iya, lagi hamil. Oke. Berapa bulan? Baru 7 minggu. Oke. Aduh, saya kayak asistennya dok. Dok, ada yang mau ditanyakan ke dok sama Tika? Enggak, saya cuma mau langsung jawab aja. Langsung jawab aja, silakan dok. Karena yang ditanyakan apa yang untuk mencegah bayi cacat ya. Kalau bayi cacat sih sebenarnya sama dengan makanan yang dihindari pada saat tidak hamil juga, yang teratogenik. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Gitu ya. Jadi kalau untuk mencegah bayinya bermasalah artinya kurang berat, itu sebenarnya kita lihat dari penambahan berat badan ibunya. Misalnya lagi di trimester 1 nih, dianjurkan setiap minggu naik 100 gram lah paling enggak gitu. Jadi kalau di situ nanti kan dia kontrol ya ke dokternya. Di situ ada misalnya penurunan berat badan atau biasanya mual muntah lah, disitulah nanti coba diperbaiki oleh dokternya apakah diperlukan obat anti muntah dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau memang timbul gejala muntah seperti itu nggak memungkinkan lah untuk berpuasa, khususnya di trimester pertama yang kita bahas tadi ya. Jadi memang untuk bayi cacat atau tidak itu di trimester pertama nih penting banget ya dok ya.
tapi tidak ada hubungannya dengan puasa ya. Iya. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita konsumsi gitu ya dok ya. Karena di trimester pertama lah terjadi yang namanya organogenesis, pembentukan organ. Betul. Dan kalau misalnya ada virus-virus tertentu juga ya dok ya, yang harus dihindari gitu ya dok ya. Seperti misalnya kalau yang saya tahu kalau ibu hamil tuh nggak boleh kena cacar gitu ya dok ya. Cacar ya. Oke. Banyak macam-macam virus, ada parvo, ada torch, toxoplasma rubella, cytomegalovirus, herpes itu juga semua bisa menyebabkan. Baik. Nah itulah tadi ya Tika ya sudah dijawab oleh Dr. Yuma. Jadi sebetulnya ya, bukan hanya di masa puasa tetapi tidak berpuasa pun seorang ibu sebelum hamil pun udah harus memperhatikan asupan makanan atau asupan gizinya dan juga menghindari makanan-makanan tadi yang bisa menimbulkan kecacatan pada bayi. Oke. Nah, untuk Anda yang masih mau telepon silakan ke 021 290 32644. Oke. Nah, dok, kemudian kalau tadi kan kita sempat membahas resiko kalau si ibu hamil ini mengalami yang namanya hipertensi ya. Nah, kalau diabetes gimana? Sama sih, kasusnya sebenarnya sama. Biasanya itu kan dia bisa terjadi hipoglikemi tiba-tiba juga pada orang. Itu yang tadi kita bahas. Iya, bisa terjadi hipoglikemi. Jadi pengaturan pola makannya itu memang harus dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam dan kalau diperlukan dokter gizi. Kalau tidak memungkinkan dia berpuasa, ya dia sebaiknya tidak berpuasa. Dan ini akan sangat sulit dijalankan di saat berpuasa karena ada rentang waktu di mana kita tidak makan dan tidak minum apa-apa selama belasan jam itu tadi ya, dok ya. Oke, berarti ini emang nih pemirsa kalau misalnya kita pingin berpuasa ya persis seperti yang tadi Dokter Yuma sampaikan, niatnya sih baik untuk melakukan sesuatu yang mulia, tetapi ternyata kita juga harus tahu diri, harus memperhatikan kondisi tubuh kita karena jangan sampai sesuatu yang tujuannya mulia tadi malah mencelakai diri kita. Tuhan juga nggak mau lagi kita jadi ngalamin yang begitu, ya kan ya dok ya. Oke, untuk Anda yang ingin tanya masih diberikan kesempatan 0212903264. Tapi sekarang saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan nih info sehat lagi. Ini mengenai makanan sehat dan tidak sehat untuk ibu menyusui. Mari kita ikuti bersama. Pemirsa Dunia Sehat, tahukah Anda, ternyata ada beberapa makanan yang baik dan tidak baik jika dikonsumsi oleh ibu menyusui. Dan berikut ini beberapa daftar makanan yang tidak sehat bagi ibu menyusui. Alkohol. Jika seorang ibu nekat ingin meminum minuman beralkohol, maka dia harus memastikan alkoholnya keluar dari sistem pencernaan tubuhnya sebelum menyusui bayi. Rata-rata tubuh memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk memproses minuman beralkohol. Coklat. Coklat mengandung kafein dan dapat membuat bayi kembung, sehingga ibu harus membatasi asupan makanan ini. Lemak jenuh dan lemak trans. Makanan yang mengandung tingkat lemak tinggi adalah tidak sehat dan tidak baik untuk bayi Anda. Lemak jenuh dan lemak trans bisa mengurangi produksi omega 3 yang sangat penting bagi pertumbuhan bayi dan perkembangannya yang tepat. Pestisida. Pestisida jelas bukan makanan, namun banyak jenis produk yang mengandung pestisida atau insektisida, sehingga ibu menyusui perlu mencuci produk secara keseluruhan dan mengupas kulit dari produk sebelum dikonsumsi. Oleh sebab itu, Anda sebaiknya menggunakan produk organik sebagai gantinya. Dan berikut ini makanan yang baik bagi ibu menyusui. Buah-buahan dan sayuran. Wortel, ubi jalar, melon, tomat, termasuk buah-buahan dan sayuran lain, memberikan vitamin dan nutrisi. Air. Ibu menyusui juga perlu meminum banyak air putih. Urin berwarna bening dan terang menunjukkan seorang ibu menyusui tidak terkena dehidrasi. Vitamin. Ibu menyusui perlu mengonsumsi vitamin prenatal untuk sebulan pertama menyusui. Kemudian mereka dapat beralih ke multivitamin rutin mereka.
Oke, pemirsa, mari kita lanjutkan kembali ya obrolan kita dengan Dr. Yuma Sukadharma SPOG dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Kita sedang membicarakan tentang bagaimana nih untuk ibu-ibu yang tengah hamil, apakah dapat berpuasa? Nah, jawabannya ternyata adalah bisa sih, asal memang dalam kondisi yang sehat. Nah, dokter, kita kalau bicara soal ibu berpuasa tetap harus beraktivitas juga kan, Dok? Ya. Nah, aktivitas yang cocok tuh biasanya apa, Dok? Sebenarnya sih aktivitas harus dibatasi. Jadi tetap beraktivitas, tapi juga jangan berlebihan gitu ya. Oke. Jadi memang ada beberapa tips ya. Satu, dia harus membatasi aktivitas. Kedua, dia nggak boleh stres. Jangan stres gitu. Itu mempercepat turunnya kondisi dia. Terus hindari perjalanan yang jauh. Oke. Aktivitas rumahan mungkin mesti agak sedikit dikurangi. Terus carilah tempat yang nggak terlalu panas. Oke. Jadi kita kalaupun aktivitas coba jangan yang terlalu panas dan humidity-nya tinggi. Jadi kelembabannya jangan yang terlalu tinggi. Nanti dia cepat berkeringat, cepat dehidrasi. Jadi nanti juga. dehidrasi gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, jadi tetap beraktivitas tapi dibatasi dan dicari tempatnya yang nyaman. Lebih nyaman lah. Wong nggak hamil aja juga pengen nyaman kalau puasa ya, Dok, apalagi lagi hamil. Oke, nah ini udah ada penelpon lagi, coba saya angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang, dengan siapa ini? Dengan Ibu Iyam, Mbak di Serang. Oh, Ibu Iyang di Serang. Oke, Bu Iyang, apa yang mau ditanyakan, Bu? Saya kan lagi hamil 7 bulan. Terus kalau habis makan itu suka kenceng perutnya. Kalau habis minum gitu buka puasa langsung kenceng gitu. Kadang siang gitu perutnya juga suka kenceng gitu. Oh, ini 7 bulan ya hamilnya ya, Bu Iyam ya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah kenapa gitu? Iya, kenapa kok bisa suka kenceng gitu, Wis? Oke, Dok, ada yang mau ditanyain dulu nggak, Dok? Oke, enggak. Coba saya jawab ya. Oke, Bu Iyam dengerin nih, dijawab sama dokter ya. Oke. Iya. Biasanya memang di atas 7 bulan tuh kira-kira 30 minggu kalau menurut perhitungan kita. Ya. Memang di atas 30 minggu sering terjadi kontraksi. Tapi kalau yang saya lihat, mungkin ibu ini bukan kontraksi, mungkin gerakan daripada si baby yang berlebihan sehingga dia begitu babynya stretching begitu dia rasanya kenceng sekali karena memang kejadiannya pada saat siang, dia bilang pada saat dia berpuasa kan biasanya yang harusnya dia dapat makan dia nggak dikasih makan. Mungkin dia protes gitu dia dengan melakukan gerakan yang berlebih gitu atau pada saat dia makan pas buka juga bergerak lebih juga karena tiba-tiba kadar gula kan naik. Oke, jadi dia banyak bergerak mungkin karena happy ya, Dok ya. Juga ya. Oh, dapet nih katanya aliran asupan makanannya. Tapi itu oke ya, itu oke. Yang penting kalau ada kontraksi seperti itu atau ada gerakan, ibunya cukup istirahat aja dulu, tunggu beberapa menit hilang atau tidak. Kalau ini kejadian berulang-ulang dan cukup lama, sebaiknya dia konsultasi. Mungkin kan tadi sudah dia bahas di awal, kejadian prematuritas kan tinggi. Ini kan 7 bulan, jangan-jangan dia termasuk yang di sana. Apa ada lebih baik dia konsultasi dengan dokter kandungannya. Tapi Dok, kalau soal puasa ini apakah berkaitan langsung dengan bisa-bisa melahirkan nih gitu? Enggak bisa nggak? Jadi maksudnya di sini adalah mereka hanya bikin penelitian aja bahwa pada ibu-ibu yang hamil ternyata kejadian prematuritas lebih tinggi. Jadi dia mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tapi ada juga penelitian yang menyatakan enggak kok, enggak ada hubungannya. Gitu. Tapi ya kita sebagai orang yang tahu tidak ada apa ruginya lah kita lebih waspada. Oke, jadi memang lebih waspada aja ya. Nah, berarti Dok, tadi kan kita bicara, balik lagi nih ke pertanyaan saya. Tadi kan berbicara soal aktivitas ibu hamil yang tengah berpuasa ya. Pokoknya yang nyaman, kemudian jangan di tempat yang terlalu lembab dan lain-lain. Kalau olahraga gimana, Dok? Iya, sebenarnya juga aktivitas olahraga sebaiknya agak dikurangi. Itu nomor 1. Dan dikatakan kalau juga itu keringetan juga ya, Dok ya. Dan dikatakan juga kalau memang biasanya nggak pernah olahraga, jangan tiba-tiba begitu puasa dia melakukan olahraga gitu. Kadang-kadang itu memperberat. Udah hamil, puasa, olahraga nggak biasa gitu ya. Gitu. Jangan tiba-tiba dia ikut-ikutan olahraga dan berpuasa, biasanya itu akan memperberat keadaannya gitu. Karena kalau kita berolahraga berarti oksigen atau makanan datang juga ke otot, bukan ke baby kan. Maksudnya ada sebagian dibutuhkan untuk
aktivitas otot kita. Oke. Jadi mungkin untuk ibu-ibu hamil yang memang ingin berpuasa dan memang dalam kondisi yang sehat dan tetap ingin menjalankan aktivitas seperti olahraga, barangkali menyesuaikan waktu juga kali ya dok ya. Dan olahraga carilah yang ringan aja. Seperti apa dok? Jalan. Oh, jalan. Oke. Jalan, renang, dan yoga. Tapi yoga yang khusus ibu hamil ya. Yoga khusus ibu hamil. Jadi itu jalan, renang, dan yoga. Dan kalau mau melakukannya coba cari waktunya yang deket-deket berbuka gitu ya dok ya. Jadi setelah berkeringat, setelah betul-betul puas melakukan aktivitas, bisa ditutup dengan berbuka ya. Tuh, ditutup dengan buka. Nah, kan pas banget tuh. Jadi kalau misalnya kita melihat lagi kondisi ibu hamil gitu ya, Dok ya. Apalagi Dok yang perlu diperhatikan oleh ibu yang tengah hamil di saat juga tengah bulan puasa begini? Kalau menurut saya yang penting adalah kenali tanda-tanda bahwa dia udah dehidrasi. Misalnya dia udah mulai pusing, mulai sakit saat berkemih, pada kencing dia udah mulai nyeri, cepet deh batalin gitu. Minum yang banyak gitu, daripada nanti jadinya infeksi saluran kemih. Ya. Kemudian juga kalau dia udah mulai merasakan, loh kok gerakan anak saya kok jadi lebih kurang, atau bahkan tidak merasakan gerakan sama sekali, cepet deh kontrol, atau cepet dibatalin dulu kemudian kontrol. Atau tiba-tiba yang kayak ibu tadi bilang, kok sering banget kontraksi. Kalau ini kan saya bilang sih nggak sering ya, tapi kalau dia sering sekali kontraksi, cepet deh kontrol ke dokter. Dan kita coba batalin dulu ya. Kalau diperlukan obat-obatan ya kita konsumsi obat-obatan untuk menghilangkan kontraksinya. Oke dok. Baik, nah kita akan kembali lagi ngobrol dengan dokter. Ada kesempatan masih untuk Anda yang masih mau telepon, silakan ke 0212903264. Apalagi untuk ibu-ibu yang tengah hamil atau menantikan kelahiran dan bertepatan dengan bulan puasa ini masih tetap ingin melaksanakan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan ini ya. Silakan telepon saja. Nah, sementara itu saya akan mengajak Anda untuk mengikuti tips kesehatan berikut ini, yaitu mengenai cara sehat berpuasa bagi ibu hamil, apa saja yang harus diperhatikan. Ini dia. Tips kesehatan, cara sehat berpuasa bagi ibu hamil. Ketika sahur, hindari makanan yang pedas. Hindari konsumsi makanan manis. Hal itu bertujuan agar ibu hamil tidak lemas atau merasa cepat lapar akibat insulin shock. Minum segelas susu ketika sahur. Hal itu bisa mengurangi ancaman anemia bagi ibu hamil. Konsumsi buah-buahan ketika sahur agar BAB lancar sehingga mencegah potensi wasir yang sering terjadi pada ibu hamil. Ketika sahur, perbanyak minum air putih. Berbuka dengan yang manis. Hal ini diperbolehkan guna meningkatkan gula darah. Namun konsumsi hidangan manis pun perlu dibatasi. Hindari minuman dingin saat berbuka. Baik, siapa lagi yang mau ikutan ngobrol dengan kita ya, silakan langsung saja 0212903264 karena masih ada kesempatan untuk berbincang dengan Dr. Yuma Sukadharma SPOG dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Nah dok, tadi kan dokter sudah berbagi dengan kita mengenai apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu hamil yang ingin berpuasa di saat sahur. Ya, tadi kan dokter mengatakan jangan justru sahur dengan makanan yang terlalu manis-manis karena nanti dia malah membuat kita betul. Nah, kalau berbuka nih, apa yang disarankan nih, Dok? Sistem pencernaan itu melambat. Demikian juga pada saat berpuasa. Sistem pencernaan kita jadi lebih melambat. Jadi disarankan bahwa begitu buka jangan langsung makan besar nasi atau apa. Kita coba makan betul, kita coba makan kurma dulu misalnya. Kemudian silakan Anda menunaikan ibadah sholatnya dulu. Setelah itu baru dulu, gitu ya. Baru secara graduate makan yang berat gitu. Jadi lebih baik untuk ibunya.
Jadi jangan kaget gitu ya, perutnya juga ya, apalagi dalam kondisi hamil pastinya tidak nyaman. Oke, sudah ada penelpon lagi, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, dengan siapa ini? Halo. Pagi. Ya, pagi. Dengan siapa ini, Pak? Pak Johan. Pak Johan di mana, Pak Johan? Di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Oke, Pak Johan, apa yang mau ditanyakan, Pak Johan? Istrinya tengah hamil atau bagaimana? Begini. Iya, begini. Ya. Itu udah kejadian Juni ini. Itu supaya tidak terulang lagi. Itu anak bayi kan masuk inkubator. Mungkin dari makanan kali ya, waktu dia hamil. Terjadi hidrosipalus, ada kista di otaknya. Jadi cuma 15 hari saja di inkubator, terus meninggal. Jadi tidak selamat ya? Nah, tidak selamat. Jadi supaya nanti dalam kedepannya lagi itu apa yang harus diperhatikan? Ini untuk istrinya Pak Johan. Oke. Baik. Sebentar Pak Johan, mungkin Dokter Yuma ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, dikatakan ada kista. Mungkin yang dimaksud dengan kista ini apa nih Pak? Dari dokternya. Maksudnya kista dari tokso mungkin? Iya, otak kecil. Jadi semacam hidrosipalus katanya. Oke. Ini di otak kecil. Jadi supaya dia jangan terjadi lagi begini. Tadi dokter kan bilang makanan itu perlu penting dari awal. Asupan, betul. Ya. Nah, asupannya. Nah, ini yang harus dijaga ini. Oke. Ini anak pertama Pak Johan? Pertama, betul. Kami turut berduka cita ya Pak Johan ya. Oke, Dok, mau dijawab saja? Ya, saya coba jelasin dulu ya. Ini berbeda antara kista dengan hidrosefalus ya. Kalau hidrosefalus penumpukan cairan di otak ya. Itu dia ada penumpukan cairan di otak dan biasanya paling banyak menyebabnya adalah si toksoplasma. Dan toksoplasma biasanya ditemukan dalam bentuk kista. Saya juga makanya saya tadi tanya nih maksudnya kista yang mana nih. Jadi saya coba mungkin ini maksudnya ditemukan toksoplasma sehingga terjadi hidrosefalus di situ begitu. Dan bayinya tidak survive hanya 15 hari di dalam inkubator gitu ya dokter ya. Mungkin dari situlah dokternya mungkin menjelaskan bahwa makananlah yang berperan di sini. Gitu. Karena kalau kista hanya kista belum tentu gara-gara makanan ya. Kalau dia sebut kista aja. Mungkin saya coba tangkapnya kalau makanan yang berpengaruh mungkin di sini mungkin kista toksoplasma yang masuk ke dalam ibunya pada saat kehamilan sehingga menimbulkan hidrosefalus gitu. Karena memang kasus itu sering pada toksoplasmosis. Nah, jadi berarti kalau seperti itu makanan-makanan apa yang harus dihindarkan, Dok? Oke, tadi juga di depan udah dibahas makanlah makanan yang matang dan bersih. Saya berprinsip dua itu. Jadi prinsipnya toksoplasma ini dia hanya bisa berkembang biak di usus kucing. Jadi dia punya siklus seperti itu. Kucing buang air besar, dia bisa buang sembarang tempat, mungkin kering terbawa debu, atau dipakai juga sebagai pupuk kandang, disiram ke sayur-sayuran. Kita makan sayuran yang terkontaminasi misalnya, tanpa dicuci dengan bersih. Akhirnya kita kena. Atau sapi makan rumput-rumput yang terkontaminasi. Akhirnya sekarang sapilah yang membawa kistanya. Dan kemudian kita makan lagi daging sapi tadi disebutkan harus matang. Kita makan yang tidak matang. Nah, kita sekarang pentingnya makanan matang itu dan untuk ibu bersih, hamil tuh itu matang dan bersih. Juga jangan nanti matang kok dok. Iya, tapi habis lalat nempel di kotoran di sana, dia bawa mampir situ ke tempat makanan yang sudah matang. Oke. Jadi supaya tidak terulang lagi untuk Bapak tadi ya. Jadi diperhatikan saja demikian Pak. Dan kalau memang tidak sehat atau tidak yakin sehat, fit, jangan berpuasa. Tidak usah berpuasa, betul ya dokter ya. Ada penelpon lagi ternyata. Coba kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Eka. Ibu Eka di mana Bu Eka? Di Depok. Di Depok. Oke, Bu Eka apa yang mau ditanyakan kepada Dokter Yuma? Misalkan lagi hamil 3 bulan. Terus kata dokter, ini anaknya kena hidroma. Terus dia tuh masih bisa puasa atau itu penyebabnya kenapa ya? Kenapa? Anaknya kena apa Ibu? Dibilang hidroma.
Hidroma. Higroma coli. Oke, kemudian ibunya masih boleh berpuasa atau tidak, gitu ya? Iya. Oke. Karena penyebabnya juga apa gitu, Dok? Oh, sekaligus penyebabnya. Oke, Bu Eka, Dok, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak, langsung jawab. Bu Eka dengerin baik-baik ya jawaban dokter ya. Higroma coli itu sebenarnya coli itu kan leher, jadi ada semacam tumor pada leher. Oke. Biasanya sih itu bukan masalah dari makanan ya. Saya rasa sih kalau untuk berpuasa masih diperbolehkan sementara jika ibu tidak ada kelainan lain selain ini kan kelainan ditemukan pada si anak, bukan pada si ibunya. Ya. Dan kalau dalam perkembangannya pertumbuhan dia oke, setiap kontrol dia naik berat badannya oke, saya rasa sih nggak ada masalah. Tapi lagi-lagi ibu harus konsultasi karena yang lebih mengerti adalah dokter yang pegang ibu ya, yang melihat itu. Jadi kalau dokter izinkan silahkan ibu berpuasa gitu. Tapi higroma sendiri dia biasanya tumor pada leher. Gitu. Coli itu leher, higroma ada pembesaran pada leher. Jadi ini untuk anaknya ya dok ya. Jadi nanti begitu anaknya lahir baru masalahnya ditangani gitu ya dok ya. Oke, nah berarti kita tanpa terasa sudah hampir sampai di penghujung acara kita nih dok. Terima kasih untuk para penelepon tadi dan untuk terutama Pak Johan, kita turut prihatin dan boleh memperhatikan apa yang disampaikan dokter tadi untuk pencegahan ke depannya supaya jangan terulang lagi ya. Oke, pokoknya pada intinya kalau boleh disimpulkan ya dok ya, bagi ibu yang tengah hamil ingin berpuasa asal sehat boleh ya dok ya. Dan lupa juga konsultasikan sama dokternya ya. Konsultasikan dengan dokter dan tahu mengenali diri sendiri gitu ya dok ya. Oke, Dokter Yuma terima kasih atas informasi dan juga waktunya sudah berbagi dengan kita di Dunia Sehat. Dan untuk Anda nih pemirsa yang sudah telepon kami ucapkan terima kasih. Maaf kalau yang pada telepon belum keterima dan belum dapat kesempatan ya. Dan juga untuk Anda yang punya kritik dan saran silakan langsung saja dikirimkan melalui email ke duniasehat@ditv.co.id atau SMS ke 088981005000 dan juga bergabung di Facebook kami yaitu Dunia Sehat DAI-TV. Saya Becky Tumewu mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dan sampai jumpa di Dunia Sehat selanjutnya. Jangan lupa besok gunakan hak pilih Anda ya. Oke, salam sehat.